Selamat datang kembali di channel Indasari. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Hari ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman pribadi seseorang yang katanya jadi saksi dalam proses pesugihan. Seperti biasa, supaya kalian lebih paham sama kisahnya, saya sebagai pembaca akan menjadi sudut pandang orang pertama ya. Dan langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kisah pesugihan ini awalnya berjalan dengan lancar. Orang yang melakukannya pun sekejap menjadi begitu kaya raya. Namun semua lenyap ketika dia mulai tidak dapat menepati janjinya pada sosok yang dia mintai. Tidak ada satupun manusia yang pernah mau atau sudi terjebak di dalam jurang kemiskinan, kan? Hal itu juga dirasakan oleh Mantono, seorang pria parubaya yang kesehariannya hanya menjadi buruh kapas, di mana hasil jeripayahnya bekerja ini tidak pernah bisa menutupi tanggungan keluarganya. Sudah berpuluh-puluh tahun bahkan sampai Mantono berkepala 4, namun tak ada yang berubah dari kehidupannya. Setiap hari beliau pasrahkan hidup dari uang berhutang kepada para tetangga dan kawan-kawan yang juga sama susahnya. Singkat cerita, hal ini menyadarkan beliau bila terlahir miskin benar-benar suatu kehinaan yang tidak bisa lagi dia terima. Suatu hari, sejak hari itu, istri dan ketiga anaknya tak lagi melihat Mantono pulang. Pria itu seakan lenyap begitu saja. Tidak ada tetangga maupun kawan yang tahu perihal di mana keberadaan pria parubaya ini. Hal itu pun membuat keluarga Mantono semakin sulit karena dia menghilang begitu saja tak kunjung muncul. Sehari, seminggu, sampai berbulan-bulan tanpa ada satupun orang yang tahu, sampai pihak keluarga mulai pasrah tak tahu lagi harus mencari kemana pria satu ini. Tapi lambat laun kabar hilangnya Mantono mulai redup, tertutupi oleh sebuah tragedi misterius yang menimpa seorang pemuda yang tiba-tiba lenyap hilang di telan sungai ketika dia menceburkan diri untuk mandi di siang bolong. Berita ini sontak menggemparkan seisi desa, termasuk saya yang masih duduk di bangku SMP waktu itu. Setelah mendengar perihal berita ini, saya ikut berlari menuju ke tempat kejadian di mana waktu itu tepi sungai sudah ramai dipenuhi oleh warga desa yang penasaran bagaimana kejadian tragis ini bisa terjadi. Perlahan saya mendekat berbaur dengan yang lain. Saya juga mencoba memasang telinga rapat-rapat untuk mencuri dengar kronologi kejadian ini bermula. Rupanya korban tenggelam adalah seorang pemuda dari desa sebelah dekat pabrik gula. Yang saya dengar, korban datang sama dua temennya. Mereka katanya cuma datang ke sungai untuk melepas penat dengan menikmati semilir angin setelah pulang dari sekolah. Tapi cuaca yang panas saat itu membuat salah satu dari mereka mengajukan ide untuk menceburkan diri ke sungai. Namun dua temannya yang lain ragu karena arus sungai saat itu cukup deras. Merasa bahwa dua temannya ini pengecut, si pemuda pun langsung melepas pakaiannya dan tanpa berkata apapun tiba-tiba dia langsung melompat menceburkan diri ke dalam sungai. Melihat tingkah sinting si korban rupanya tak membuat kedua sekawan ini khawatir karena mereka tahu bila korban yang baru saja melompat itu adalah salah satu dari anak yang pandai dalam berenang. Mereka malah ketawa-ketawa sembari menunggu kemunculan si korban itu dari kedalaman air di sungai. Awalnya semenit, lalu 2 menit, tapi kok korban gak muncul-muncul. Merasa mereka sedang dikerjai, dua kawan ini lalu melempar batu-batu kecil sembari mengatakan bahwa mereka tidak akan tertipu dengan sifat jahilnya kali ini. Tetapi waktu terus berlalu hingga 10 menit, dan hal ini membuat mereka mulai berdebar bingung perihal apa yang terjadi. Pikiran liar pun mulai bermunculan sampai tidak ada pilihan lain selain lapor. Sudah berjam-jam semenjak kehilangan pemuda ini yang seakan lenyap dari kedalaman sungai yang seharusnya tak terlalu dalam untuk ukuran laki-laki dewasa. Orang-orang yang masih ramai pun bertanya-tanya, kemana perginya pemuda ini? Kenapa sampai sekarang belum juga ada yang bisa menemukan? Padahal tim pencari pun banyak yang berasal dari kalangan profesional. Tapi kok sampai malam tiba nggak ada kabar apapun? Saat itulah diadakanlah doa bersama untuk siapapun yang sedang menahan tubuh si pemuda ini agar dia segera melepaskannya. Tapi ternyata semua usaha itu seakan sia-sia. Di tengah riuh khawatir dan tangis histeris keluarga si pemuda, dari belakang datang sosok serba hitam dengan rambut gondrong dan jambang yang lebat. Ia berjalan menembus kerumunan orang melepaskan pakaian hitamnya.
Dan tanpa mengatakan apapun, tiba-tiba lelaki misterius itu melompat begitu saja. Ia masuk ke dalam sungai, membuat tim pencari juga orang-orang yang melihatnya terhenyak sejenak. Tapi tidak lama berselang, sosok itu muncul kembali ke permukaan dengan membawa jasad pemuda yang sudah lama meregang nyawa. Beliau kemudian menurunkan jasad pemuda itu yang telah meregang nyawa dalam kondisi meringkuk. Semua orang yang melihat hal itu pun lantas melangkah mundur karena takut. Namun di saat itulah satu persatu dari orang yang ada di sana mulai menyadari bahwa lelaki misterius itu tak lain adalah Mantono yang sudah lama hilang. Tapi Mantono yang saat itu terlihat lain, membuat beberapa orang ragu untuk bertanya kepada beliau perihal apa yang sedang terjadi. Seperti dapat membaca pikiran, tanpa dimintai, Mantono menceritakan bahwa ketika pemuda ini menceburkan diri, sungai ini sedang kedatangan dayoh atau tamu. Dayoh yang dimaksud ini adalah buaya putih yang kebetulan melintas di sungai tersebut. Begitu melihat si pemuda, dia langsung suka. Hal itulah yang membuat dia akhirnya menahan kaki si pemuda agar tidak lagi kembali ke permukaan. Dan si pemuda sendiri tahu bila dirinya akan mati, ia meringkukkan tubuhnya berpose layaknya seseorang yang sedang kedinginan. Cuma kata Mantono, sukmanya sedang dibawa oleh si buaya putih dan sebagai gantinya adalah kuningan berbentuk logam seperti emas. Kata Mantono, benda itu sangat bagus untuk memperlancar rezeki, namun orang tua korban menolak dan membiarkan Mantono menyimpan benda tersebut. Ketika si orang tua kemudian membawa pergi jasad buah hatinya, saat itulah ada senyuman menyeringai di wajah Mantono. Siapa yang menduga bila ini adalah awal dari sesuatu yang tengah dia sembunyikan. Keesokan harinya, kepulangan Mantono ini jadi buah bibir orang sekampung. Tak ada yang tahu menau kemana perginya Mantono selama ini. Tiba-tiba saja pria itu pulang lalu menolong mengangkat jasad pemuda yang mati dalam keadaan tragis. Banyak yang curiga, tapi lebih banyak yang memilih untuk diam. Enggak itu aja, perubahan sikap Mantono juga begitu jelas. Ia banyak menyendiri di dalam rumah. Bu Leyani selaku istrinya Mantono bahkan sering kali ditanya orang tentang apa yang dilakukan Mantono di dalam rumah, dan beliau hanya berkata bila Mantono suaminya sedang duduk bersila. Orang-orang pun mulai berkasak-kusuk dengan sifat aneh Mantono ini, dan karena tidak sedikit warga yang bertemu, Mantono kadang berjalan sendirian menyusuri gang-gang kampung dengan telanjang kaki sembari membanda tangan atau seperti orang menggendong anak. Namun tetap warga memilih untuk diam. Sebenarnya alasan kenapa orang-orang memilih diam bukan karena tanpa sebab, melainkan karena wajengan dari para tetua desa yang berkata, bila Mantono sudah tidak terlihat seperti pria parubaya yang dulu, pasti ada sesuatu di dirinya yang memancarkan kemilau emas namun aromanya begitu busuk. Siapapun yang mendekati Mantono pasti akan kecipratan harta yang berlimpah, namun risiko yang diterima juga cukup mahal, sehingga warga memilih untuk menghindari Mantono. Puncaknya adalah ketika Mantono sambang ke rumah salah satu orang paling kaya di desa. Tak beberapa lama setelah kedatangan Mantono ke rumah itu, terdengar suara marah dari si tuan rumah. Sebutlah dia Pak Jatmiko, salah satu pemilik usaha garmen rumahan. Dia keluar sambil memaki-maki Mantono, mengusirnya sambil berujar kalau Mantono ini sudah sinting sampai berani berhutang kepada dirinya. Beberapa orang yang tahu perihal ini tidak ada yang berani menatap langsung. Mereka pura-pura tak mendengar atau melihat apapun, padahal telinga sedang memasang pendengaran rapat-rapat. Sementara Mantono yang diusir pun pergi dengan membawa sejumput tanah dari rumah Pak Jatmiko. Semenjak kejadian itu, Mantono tak pernah terlihat lagi keluar dari dalam rumah. Bu Leyani juga tak pernah lagi mau menjawab setiap kali ditanya di mana keberadaan Mantono. Pria itu diduga bersembunyi mengunci diri di dalam rumah gubuknya dan tidak ada yang tahu apa yang dia kerjakan. Sore itu hujan angin tiba-tiba sambang di desa. Pak Jatmiko sendiri sedang berkumpul bersama keluarga di meja makan bersiap santap dengan anak dan cucu-cucunya. Sedangkan sang istri berada di dapur bersama dengan menantu untuk mempersiapkan hidangan sore ini. Tapi tidak lama kemudian terdengar sebuah jeritan. Ternyata suara jeritan itu berasal dari mulut istrinya. Pak Jatmiko bersama anak laki-lakinya pun langsung berlari melihat apa yang sedang terjadi. Di sana, di depan meja, terlihat istri Pak Jatmiko bersama menantunya berdiri diam mematung di depan sebutir telur yang sudah pecah.
Anehnya isi dalam telur itu tampak janggal, tidak ada putih atau kuning seperti telur pada umumnya, melainkan cairan kental berwarna merah kehitaman. Istri Pak Jatmiko pun lalu berujar dengan suara lirih, "Ono sing nyoba nyelokoi keluarga iki, Pak." Namun dasarnya Pak Jatmiko yang tidak pernah percaya dengan begituan, ia mengelap cairan itu, membersihkannya dengan kain putih lalu membuangnya ke tempat sampah. Setelah itu ia pergi sambil berkata, "Ra usah aneh-aneh, percaya kok karo tahayul." Meski Pak Jatmiko sudah mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, namun istri, menantu, bahkan anaknya masih tampak memikirkan kejadian janggal tadi. Hal itu terlihat dari begitu heningnya ketika mereka duduk di meja makan. Tak ada yang bersuara kecuali denting sendok. Pak Jatmiko yang sadar betapa tidak enaknya suasana ini pun lantas menghentikan aktivitasnya, lalu menyuruh mereka agar tidak lagi memikirkan apa yang baru saja terjadi. Tapi di tengah-tengah perkataannya itu, tiba-tiba wajah Pak Jatmiko terlihat berjengit sebelum ia berhenti. Satu tangannya bergerak menggerayang masuk ke dalam mulutnya. Di sana Pak Jatmiko menatap sebutir gigi yang patah. Tak lama kemudian darah keluar dari dalam mulutnya. Sontak sang istri pun terkejut. Ia berdiri dan meminta suaminya menghubungi seseorang yang dia kenal. Namun Pak Jatmiko menolak. Perihal gigi yang patah ini itu tak lain adalah usianya yang sudah semakin tua. Lagi pula pembahasan ini membuat Pak Jatmiko naik pitam karena sedikit-sedikit dihubungkan dengan hal yang tidak rasional. Beliau kemudian masuk ke kamarnya, tapi tiba-tiba perhatian Pak Jatmiko teralihkan pada sebidang tanah kosong yang ditanami oleh kebun pisang yang bisa dirinya lihat dari jendela kamar. Di sana Pak Jatmiko melihat wujud seseorang baru saja berlari pergi setelah memandangi dirinya sejak tadi. Pak Jatmiko sebenarnya ingin menceritakan hal ini kepada sang istri, namun ia urungkan karena sejak tadi istrinya terus-menerus mencoba membujuk Pak Jatmiko agar mau untuk memastikan apakah firasat buruk yang dia rasakan ini benar-benar sedang terjadi atau tidak. Pak Jatmiko kemudian memilih untuk tidur, namun baru saja Pak Jatmiko terlelap, tiba-tiba ia mendengar suara anjing yang terus-menerus menggonggong. Pak Jatmiko pikir anjing itu pastilah berasal dari rumah Rombe yang ada di depan halaman rumah mereka, karena hanya rumah Rombe lah satu-satunya rumah yang memelihara anjing di desa ini. Pak Jatmiko pun berdiri karena terganggu dengan suaranya. Ia sempat melirik ke arah jam yang menunjukkan pukul 1 dini hari. Karena nggak bisa tidur, Pak Jatmiko pun melangkah keluar kamar dan semakin lama suara gonggongan itu semakin menjadi-jadi, membuat Pak Jatmiko penasaran apa yang membuat anjing itu menjadi seperti ini. Pak Jatmiko berjalan keluar dari pintu untuk melihat di mana anjing-anjing ini sedang menggonggong, sembari membawa payung di tangan untuk memukul bila sewaktu-waktu binatang ini melawan. Namun, baru melangkah membuka pintu, Pak Jatmiko melihat seekor anjing hitam berdiri di depan rumahnya. Binatang ini terlihat berbeda dengan 3 anjing milik rumah Rombe. Anjing hitam ini terlihat lain, dia lebih jangkung, kurus dengan mata merah menyala. Melihat keanehan itu, Pak Jatmiko pun melangkah mundur dari tempatnya berdiri. Tapi tidak beberapa lama kemudian anjing itu langsung menerkamnya. Keesokan harinya orang ramai datang ke rumah Pak Jatmiko setelah kabar tersebar. Ia ditemukan oleh istrinya seperti orang terkena stroke, terjerembab di depan pintu, tak dapat bergerak dengan satu tangan tertekuk sementara matanya melotot dengan bibir miring. Setiap kali tetangga mencoba berinteraksi, Pak Jatmiko hanya bergumam menyebut sebuah kata yang tidak jelas juntrungnya. Setiap hari banyak orang datang mencoba menyembuhkan, namun tak ada yang dapat menolong Pak Jatmiko. Mereka hanya bisa memberitahu bila di luar Pak Jatmiko itu terlihat sehat, namun di dalamnya sudah berantakan seperti benda pecah belah. Bisa dipastikan bahwa ada orang yang sengaja menyiksa Pak Jatmiko pelan-pelan. Bila bukan orang tersebut yang melepas, tidak akan ada yang bisa melepaskannya. Saat itu Mantono pun datang berkunjung. Keluarga Pak Jatmiko hanya diam saja saat pria itu berjalan masuk langsung menuju ke kamar. Beliau kemudian bertanya apa yang sedang terjadi dan istri Pak Jatmiko hanya menjawab sebisanya. Saat itulah Mantono membisiki sesuatu kepada Pak Jatmiko. Ia juga meminta segelas air putih, meminumkannya kepada Pak Jatmiko sembari menghadapkan kepala pria parubaya itu menghadap ke selatan. Dan entah bagaimana hal ini bisa terjadi, tapi tidak lama kemudian Pak Jatmiko perlahan pulih.
Mantono lalu duduk di ruang tamu sampai kemudian Pak Jatmiko muncul, memberi Mantono segepok uang. Setelah menerima uang itu, Mantono berdiri sambil mengatakan kepada Pak Jatmiko bahwa hanya dalam waktu 1 bulan uang ini akan kembali berlipat-lipat ganda. Di situ Pak Jatmiko hanya diam saja, karena di bawah kaki Mantono beliau melihat anjing itu menatapnya. Sudah jelas dong siapa yang buat Pak Jatmiko seperti orang stroke. Dari uang yang diperoleh Mantono itu, dia mendirikan sebuah warung kecil untuk berjualan lontong kupang. Kabarnya, kata orang-orang tua, Mantono bisa melihat langgih. Langgih itu adalah tanah yang baik digunakan untuk berdagang. Sayangnya, yang bisa melihat ini hanya para jagrak atau orang khusus. Hari pertama warung lontong kupang itu buka langsung diserbu oleh orang-orang bermobil. Tidak ada yang tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Pasalnya, melihat warungnya saja orang kalangan menengah ogah untuk mampir. Namun berbeda dengan usaha Mantono ini, benar-benar diburu saat itu. Bahkan seminggu setelah usaha ini berjalan, semakin panjang mobil yang terparkir. Bagi warga desa hal ini pun tentu saja sesuatu yang mencurigakan. Namun tak ada yang berani berspekulasi. Mungkin saja Mantono memang berjodoh dengan usaha ini. Anehnya, bila warga desa yang membeli tidak ada yang istimewa dari makanan itu. Mulai dari rasa serta aromanya pun masih kalah jauh dengan lontong kupang lainnya. Tapi dari semua rumor yang menyebar, ada satu rumor yang paling janggal, yaitu setiap malam warung Mantono ini didatangi oleh orang-orang yang sangat aneh. Orang-orang ini tak diketahui datangnya dari mana. Mereka biasa mengenakan baju serba hitam, terkadang juga berwarna pedar. Ukuran tubuhnya juga tidak umum, tinggi banget. Namun yang paling janggal dari orang-orang ini adalah mereka selalu menutupi mulutnya dengan selembar kain. Baik laki-laki maupun perempuan, mereka semua menutupi mulutnya dan hanya duduk sembari melihat orang-orang sedang lahap menyantap lontong kupang. Lalu setelah orang-orang bermobil itu pergi, mereka baru akan makan saat Mantono mulai menutup warungnya. Hal ini tentu memancing rasa penasaran orang-orang, siapa gerangan manusia-manusia tersebut. Dari usaha warung kupang ini hanya butuh waktu 1 tahun bagi Mantono untuk bisa membangun rumah 3 lantai dengan 3 mobil terparkir di depannya. Semua anak-anak Mantono pun diberi usaha sendiri-sendiri. Anehnya, warung tempat Mantono berdagang tetap dibiarkan seperti itu. Selain warung kupang itu yang terlihat aneh, ada satu pantangan yang bahkan keluarganya tidak boleh langgar, yaitu ada satu kamar khusus yang hanya Mantono seorang diri yang boleh masuk. Meski membuat penasaran, namun Bu Leyani dan ketiga anaknya tidak ada satupun yang berani melanggar. Singkat cerita, tahun demi tahun harta Mantono semakin bertambah sampai bisa memiliki tanah luas yang dia beli dengan harga tinggi. Meski nggak ada yang tahu dari mana harta-harta ini berasal, tidak ada satupun warga yang membenci Mantono. Malah sebaliknya, warga sangat menghormatinya karena Mantono ini adalah orang yang gemar berbagi. Tetangga maupun bukan selalu mendapat santunan yang tidak sedikit. Banyak yang Mantono lakukan untuk desa, sehingga semua ini menutupi kabar-kabar duka saat kembali datang berita seorang anak SMP ditemukan tewas mengambang di atas sungai. Suatu hari Mantono kembali mengunci diri di dalam kamar. Berhari-hari bahkan saat istrinya memanggil namanya dari luar pintu pun Mantono tak menjawab. Sebelumnya dia sudah berpesan agar apapun yang terjadi ia tidak pernah masuk ke dalam kamarnya, dan larangan ini adalah larangan paling keras. Dari hari berganti ke minggu, seterusnya Mantono masih tak kunjung keluar dan untuk makan pun tidak. Hal ini sebenarnya membuat Bu Leyani khawatir. Ingin sekali dia membuka pintu kamarnya, namun ia benar-benar takut dengan larangan suaminya. Sampai seorang tamu datang berkunjung, seorang lelaki yang sering Bu Leyani dengar dari mulut orang-orang. Awalnya Bu Leyani khawatir bila menerima beliau karena yang dia cari adalah Pak Mantono. Sementara orangnya sendiri sedang melakukan sesuatu di dalam kamar dan tidak dapat diganggu. Tapi waktu tamu itu membuka kain yang menutupi mulutnya, di sana Bu Leyani sontak terkejut melihat lelaki di hadapannya tak memiliki aci-aci atau filtrum, sebuah sela di antara hidung dan mulut. Tapi Bu Leyani langsung mengerti dan lelaki itu hanya berpesan, "Sudah waktunya memilih anak panggung bagi saya, mohon disegerakan." Malam itu Bu Leyani pun langsung menggedor pintu kamar Pak Mantono sampai satu rumah terbangun. Untungnya tak lama kemudian Pak Mantono keluar dengan pose seperti menggendong seorang anak kecil di depan tubuhnya. Terus Mantono hanya berkata,
"Iki loh pinta uncal ke anak panggungnya." Mantono lalu berpesan agar tidak ada yang mengikuti dirinya karena ia akan pergi berjalan ke sungai. Konon tetangga Pak Mantono yang tahu dan bisa melihat yang digendong Pak Mantono adalah anak genderuwo. Terlihat dari tangannya yang panjang dan berbulu lebat seperti orang utan. Mantono membawanya ke sungai lalu melemparkannya begitu saja. Setelah itu beliau kembali masuk ke dalam kamar dan sebelum menutup pintu ia menyampaikan lagi pesan kepada Bule Yani agar setelah maghrib tidak ada anak kampung yang keluar rumah. Bule Yani yang mengerti pun langsung menyampaikan hal ini dengan cara dari mulut ke mulut, namun hanya ditanggapi oleh beberapa orang saja. Pasalnya desa masih belum banyak dihuni keluarga. Tapi setelah maghrib tiba, ternyata masih ada anak-anak yang keluar untuk mengaji di sekitaran lahan pabrik gula sebelah timur. Saat itu ada 2 anak lelaki. Mereka terlambat pulang karena bermain di rumah temannya setelah mengaji, padahal langit sudah gelap diiringi hujan rintik. Dengan berlari di atas tanah berlumpur, mereka melewati jalan penghubung desa sebelum salah satu dari mereka berhenti ketika melihat seseorang yang sedang berdiri dari kejauhan. Ia melambaikan tangannya memanggil-manggil mereka. Melihat itu, satu anak pun berteriak agar segera pulang dan jangan mendekati orang asing itu. Namun anak yang lain nampak penasaran. Ia pun melihat sambil berjalan mendekat setapak demi setapak. Berusaha menghentikan temannya ini, ia menarik paksa, namun seperti tersihir, anak itu tak mau berhenti. Kini ia pun melihat ke tempat sosok itu berdiri dan setelah melepas kain di wajahnya, saat itulah anak tersebut sadar dengan cerita yang beredar. Bajul putih seneng cah lanang. Sosok yang tinggi sekali itu kemudian membungkuk sambil melambai-lambai. Lalu ketika dia tersenyum, mulutnya sobek dari telinga ke telinga. Anak itu pun mulai terlihat panik karena bingung dia tinggalin aja kawannya itu atau menyelamatkan diri sebelum guru ngajinya kemudian datang. Anehnya ketika guru ngajinya itu datang, sosok yang berdiri jauh itu lenyap sehingga anak tersebut tidak tahu harus menjelaskan apa kepada gurunya. Malam itu mereka pun diantarkan pulang sembari diberi pesan agar tidak mendekati sungai sampai lawit weton lewat karena ada dayoh atau tamu mampir. Setiap hari setelah langit menjadi gelap, hujan pasti turun. Dari jalan-jalan desa yang berlumpur, banyak sekali warga yang mengaku melihat orang-orang asing berjalan sendirian dengan menutupi wajah menggunakan kain berwarna pekat. Tinggi mereka juga berbeda-beda setiap hari. Sebenarnya ketika hal janggal terjadi, orang desa sudah sangat paham. Biasanya ini pertanda dari sesuatu yang sedang atau akan terjadi. Hal ini menyerupai bencana yang memang hanya orang tertentu yang bisa membacanya, dan beberapa tetua berpendapat bila Mantono sudah berhenti menyembah Widuri, maka hanya tinggal menunggu waktu. Ketika sekutu sudah menjadi musuh, hal ini ditandai oleh matinya 7 ekor sapi Mantono, di mana isi dalam perut binatang itu terburai menghembuskan aroma bangkai yang sangat menyengat. Setelah 7 ekor sapi, masalah lain pun muncul, dimulai dari usaha tambak ikan lalu merambat ke perkebunan pohon jati. Semua itu perlahan-lahan menggerogoti harta Mantono. Puncaknya muncul seorang lelaki tua yang mengetuk setiap rumah penduduk, namun tak ada yang berani membukakannya. Laki-laki tua itu berkata, "Satu anak panggung, maka desa ini tidak perlu menanggung teror yang lebih sinting." Karena waktu itu saya sendiri bisa merasakan setiap sudut desa seperti ada sesuatu yang mengawasi. Bahkan anak-anak pun sengaja disembunyikan di dalam kamar orang tua mereka. Anehnya di tengah kekacauan yang semakin menjadi-jadi, tak ada satupun orang yang melihat batang hidung Mantono. Ia lebih banyak bersembunyi di dalam kediaman rumah besarnya sampai terdengar kabar seorang anak lelaki menghilang setelah buang hajat di sungai, menyisakan potongan-potongan baju yang tersampir di pinggir, dan hingga saat ini tidak ada yang melihat di mana jasadnya ditemukan. Hal ini tentu membingungkan, mengingat biasanya buaya putih selalu mengembalikan jasad dari buruannya. Kemudian di saat itulah kemarahan orang-orang sudah tak terbendung lagi. Pada pagi-pagi buta, segelintir orang datang mengetuk paksa rumah Mantono. Istrinya yang terkejut setelah membuka pintu hanya diam saja sewaktu golongan orang-orang berbadan tegap itu melesat masuk. Mereka berteriak memanggil nama Mantono yang sekarang tak lagi dihormati di desa tersebut. Sebelumnya hanya prasangka, namun sekarang orang-orang sudah semakin yakin bila memang keluarga Mantono ini bersekutu dengan Widuri.
Dengan memaksa istri Mantono, mereka semua berdiri di depan pintu kamarnya, lalu mendobrak secara bergantian sampai pintu kayu berwarna kecoklatan itu mulai terbuka perlahan-lahan. Tepat ketika pintu itu sudah hancur, orang-orang malah terdiam mendapati isi dalam kamar Mantono dipenuhi oleh benda-benda yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan orang-orang. Mulai dari piring petuk sampai kaki kuda, semua lengkap tergantung di atas kamar Mantono. Sementara di tengah-tengah ruangan, mereka melihat Mantono terbaring dengan kondisi perut robek seperti dicabik-cabik. Anehnya Mantono masih bisa hidup dalam kondisi seperti itu. Istri Mantono seketika berteriak histeris karena sudah lama Mantono mengurung diri di dalam kamar tanpa tahu kondisi yang terjadi. Siapa yang menduga bila ada bagian yang tidak pernah Mantono ungkap? Lantas melihat kejadian sinting itu, salah seorang tetangga mengusir semua orang untuk keluar. Orang-orang pun saling bertukar cakap perihal apa yang baru saja mereka lihat. Gemetar tangan mereka masih belum cukup menutupi ketakutan yang kini menyelimuti diri mereka. Para tetangga rumah memilih diam, sementara istri Mantono hanya bersandar di tepi tembok saat pintu kayu ditutup sebelum dari luar rumah seseorang melangkah masuk. Ia mengenakan sarung celana yang familiar, dan dia adalah Mantono yang berjalan dengan langkah kaki tenang sembari seperti sedang menggendong sesuatu. Semua orang tentu saja tampak terkejut melihatnya, termasuk sang istri yang gemetar. Salah seorang dari mereka kemudian membuka pintu kamar Mantono lagi. Anehnya, dari atas tikar tipis tempat mereka semua melihat Mantono tadi, tak ditemukan sosok Mantono yang mereka lihat dalam kondisi tragis. Hanya sebatang logam kekuningan menyerupai emas yang ada di sana. Menyadari itu semua, Mantono pun murka karena larangan yang dia buat tak dihiraukan sama sekali, termasuk dengan istrinya. Bahkan Mantono sempat mengancam akan memberi sesuatu yang sangat buruk kepada semua orang yang berani menginjakan kakinya lagi di rumah itu. Sang istri ingin sekali menjelaskan apa yang baru saja dia lihat perihal wujud Mantono yang dalam kondisi tragis, namun Mantono menolak. Ia lebih memilih masuk ke dalam kamar setelah melihat kerumunan tetangga satu persatu mulai keluar dari dalam rumahnya. Tanpa dia sadari, beberapa tetangga melewati tubuh Mantono sembari menutup hidung karena saat itu tercium pekat aroma darah yang masih segar dari tubuh Mantono. Entah apa yang baru saja mereka lihat. Apakah mungkin gambaran Mantono kelak sudah diwujudkan oleh pesan yang baru saja mereka saksikan bersama-sama, atau mungkin ada hal yang lebih buruk lagi? 7 hari setelah kejadian pada malam itu, dari rumah tetangga Mantono tercium aroma kembang yang menyengat, diikuti suara lonceng gemerincing. Ternyata seorang wanita tinggi kemudian datang berkunjung, di mana Mantono sendiri yang membukakan pintu. Wanita asing itu bahkan harus menunduk untuk melewati pintunya. Lagi-lagi akan terjadi sesuatu. Namun tidak ada warga yang berani lagi menyentuh keluarga Mantono, mengingat ancaman tempo hari yang Mantono katakan sudah merenggut korban. Seorang pria yang tiba-tiba menjadi buta tanpa sebab yang jelas. Buta bukan sembarang buta, melainkan buta yang sengaja dibuat oleh seseorang. Sejak saat itu juga Mantono tidak pernah lagi membuka warung yang menjadi cikal bakal hartanya selama ini. Beliau seperti mengasingkan diri, menjauh dari masyarakat bahkan keluarganya sendiri. Tapi pernah ada yang mempergoki Mantono pada pukul 1 dini hari. Mantono terlihat berlari keluar dari dalam rumah menuju ke tepi sungai sembari membawa buntalan yang dibungkus dalam kain berwarna putih. Tidak ada yang tahu apa isi buntalan itu karena semua orang terlalu takut mencari tahu. Namun gara-gara ini tersebar kabar bila buntalan itu konon dipendam di sebuah kebun pisang yang ada di tepi sungai. Hal ini dilakukan Mantono hanya pada hari-hari tertentu. Pada suatu malam, istri Mantono pernah terbangun dari tidurnya karena ia mendengar suara-suara ribut yang berasal dari dapur. Dengan rasa penasaran yang tinggi, istri Mantono pun berjalan hati-hati berusaha tak menimbulkan suara sedikit pun untuk mengecek. Hingga langkahnya terhenti ketika melihat seseorang berperawakan seperti suaminya sedang duduk menyantap sesuatu di atas meja dengan menggunakan tangan. Ia cengkram apapun itu lalu melahapnya bulat-bulat. Istri Mantono sedikit ragu apakah benar itu beliau. Lalu dengan hati-hati beliau pun memanggil Mantono seperti biasa, "Mas." Dan sosok berperawakan seperti Mantono itu menghentikan gerakannya. Ia tidak langsung menoleh, melainkan hanya diam saja tak bergerak sedikit pun, sehingga menimbulkan kecurigaan kenapa suaminya ini.
Istri Mantono lantas mendekat, tapi tiba-tiba tercium aroma amis seperti bau ikan sungai ketika jarak di antara mereka hanya terpaut beberapa langkah saja. Saat itu dalam gerakan yang cepat, Mantono yang sedang duduk tiba-tiba menunjuk sesuatu yang ada di belakang wanita itu. Di sana, di depan mata kepala istri Mantono, ia melihat kedua anaknya yang barep dan yang kedua berdiri memandangi beliau. Wajahnya berlumuran darah, lalu dari belakang sepasang tangan menutupi mata istri Mantono. Lalu terdengar bisikan, "Ora popo, iki wis perjanjian karo bojomu." Gemetar sekujur tubuh istri Mantono waktu itu, namun tidak ada yang dapat beliau lakukan. Dengan langkah kaki perlahan, sosok yang membekap istri Mantono seperti ingin menuntun dirinya ke suatu tempat. Dari sekitar tubuhnya, pakaian yang istri Mantono kenakan terasa seperti ditarik-tarik oleh tangan-tangan mungil, sembari terdengar isak tangis yang meminta-minta tolong. Suaranya sama persis seperti suara kedua anaknya. Entah mereka benar-benar anak kandungnya atau bukan. Tapi tak lama kemudian terdengar suara pintu berderi diikuti suara yang familiar. Suara mengerang dari seseorang yang kesakitan. Mata istri Mantono lalu dibuka sebelum sosok itu lenyap tak nampak lagi. Tapi istri Mantono justru tertuju pada pemandangan sinting yang ada di hadapannya. Di atas karpet, Mantono tengah berbaring sembari menggaruk tubuhnya yang dipenuhi darah segar. Tak hanya itu saja, dari dalam duburnya juga mengalir darah yang menggenang di atas lantai. Tapi yang paling mengerikan dari semua ini adalah perut Mantono yang menyerupai wanita hamil. Mantono terus mengerang, berteriak-teriak sambil mencakar sekujur tubuhnya saat dari balik sarung yang menutup bagian bawah keluar sesuatu yang menggeliat. Tak lama kemudian perlahan-lahan perut Mantono mengecil. Istrinya menatap ke sosok yang masih menggeliat di balik sarung kain Mantono. Mantono sendiri sontak terhenyak ketika melihat sosok istrinya berdiri di muka pintu. Ia lantas berteriak kepada istrinya, "Bangsat, minggat kowe, ojo sampai begini demit iki ndelok sirahmu." Istri Mantono masih diam tercengang di muka pintu. Ia ingin sekali melihat sosok di balik kain sarung tersebut. Namun Mantono menghalangi. Ia berdiri menunjukkan bagian bawah yang sudah tak terlihat lagi seperti manusia. Kulitnya mengelupas dengan daging menganga. Mantono lalu menutup pintu dan terdengar geraman tak seperti manusia. Istri Mantono hanya diam, tubuhnya seperti mendadak lumpuh. Apa yang baru saja dia lihat tidak akan pernah bisa beliau lupakan. Satu persatu misteri yang Mantono sembunyikan pun seperti menyeruak naik. Namun beliau tidak dapat melakukan apa-apa setelah lama hanya bisa diam di depan pintu. Mantono sendiri kemudian melangkah keluar. Di dadanya ia merangkuk buntalan kain berwarna putih. Wajahnya masih tampak murka, namun perlahan mulai melunak sembari mendekat. Mantono berbisik, "Pitung kelahiran maneh." Lalu setelah itu Mantono pergi berlari keluar rumah. Istri Mantono masih begitu penasaran dengan apa yang sebenarnya suaminya sedang lakukan. Perlahan-lahan beliau berlari mengikuti tanpa alas kaki. Ia menyusuri jalan setapak menuju tepi sungai yang dipenuhi semak belukar gelap dan sunyi. Di antara pohon-pohon pisang, istri Mantono melihat sang suami sedang menggali sesuatu di tanah. Tak lama kemudian ia lemparkan buntalan itu ke dalamnya. Mantono lalu bergegas menuju kandang ternak miliknya untuk menarik paksa seekor kambing muda. Ia ikat kambing itu tepat di dekat gundukan tanah sebelum Mantono memukul kepalanya menggunakan bongkot bambu sampai binatang itu tersungkur sekarat dengan tubuh tumbang. Mantono kemudian mengambil parang lalu menggorok lehernya, meneteskan darah tepat di atas gundukan tersebut. Setelahnya Mantono duduk berlutut seperti orang berdoa sebelum pandangan matanya beralih melihat ke arah istrinya yang bersembunyi di salah satu pohon pisang. Tersentak karena sang istri tahu keberadaannya, dia lalu mendekat dengan parang di mana darah masih menetes dari ujung. Wajah Monsya Mantono seperti terkikis. Istrinya sudah tidak menemukan sosok Mantono yang dulu beliau nikahi karena pada malam itu gambaran gelap benar-benar sudah menyelimuti suaminya. Mantono pergi dengan parang yang masih berlumuran darah kambing yang baru saja dia penggal. Dia meninggalkan istrinya sendirian yang masih diselimuti banyak sekali pertanyaan. Sedangkan wanita itu sendiri hanya dia mematung di bawah pohon pisang. Diterpa angin yang berembus, istri Mantono tergerak menoleh melihat ke liang lahat tempat Mantono tadi menguburkan sesuatu. Genangan darah pada segunduk tanah dengan bangkai seekor kambing terkapar di atasnya membuat tubuh wanita itu bergidik ngeri. Namun rasa penasaran yang sudah menyeruak di dalam dirinya menggelitik istri Mantono untuk mendekat.
Di dalam kepalanya ia hanya ingin melihat ini semua. Dengan langkah hati-hati wanita itu lalu berlutut sebelum menyingkirkan bangkai binatang malang tersebut. Dengan batu yang dia temukan, istri Mantono mulai menjajaki gundukan tanah, membongkarnya dengan tangan kosong karena benar-benar ingin melihat apa yang suaminya lakukan di sini. Tanah yang berwarna kehitaman itu pun mulai tersingkap ketika dia mulai mengeruk dengan kondisi yang seadanya. Dan usahanya membuahkan hasil ketika akhirnya terlihatlah buntalan kain berwarna putih kusam tersebut yang terkubur jauh di dalam liang lahat. Sejenak istri Mantono terlihat ragu, tapi semua berubah ketika teringat dengan kejadian yang baru saja menimpa dirinya. Dengan berbekal perasaan nekat, istri Mantono meyakinkan dirinya bila tidak ada lagi waktu untuk mundur. Jadi dengan keterpaksaan dia harus menuntaskan keingintahuannya. Ia kemudian mulai merobek kain itu. Seketika aroma busuk dan bau anyir darah tercium dari dalam buntalan kain kusam tersebut membuat istri Mantono memalingkan muka. Namun keingintahuannya sudah tidak terbendung lagi sehingga ia paksakan diri untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Seketika itu Bulayani langsung diam. Ia langsung terdiam begitu tahu apa yang ada di dalam bungkusan tersebut. Sebentuk wujud dari gumpalan daging berwarna putih pucat dengan lendir serta genangan darah kental yang menyelimuti. Istri Mantono mencoba mencari tahu, maka ia robek lebih lebar lagi kain itu dan ketika ia menyentuhnya, istri Mantono hanya dapat memandang gelisah benda itu sembari bergerak merangkak mundur. Sensasi itu, istri Mantono pernah merasakan sensasi menyentuh yang seperti ini. Urat dari segumpal daging yang baru dirinya sentuh menyerupai rupa dari gumpalan daging janin ketika lahir. Tapi janin mana yang memiliki rupa peringai seperti buaya? Maka kejadian ini membuat istri Mantono terjerembab jatuh, tergulung tanah di tepian sungai. Ketika wanita itu terbangun dari tempatnya, ia dibuat terhenyak ketika menyaksikan puluhan gundukan lain dengan bangkai kambing di atasnya. Sejak kejadian itu tidak ada lagi ketenangan di dalam hidup istri Mantono. Setiap hari ia diliputi ketakutan bahkan ketika malam datang dan tiba-tiba Mantono melangkah masuk ke dalam kamar, ada kengerian tersendiri yang merujuk pada suaminya. Mereka juga tak lagi saling berbicara. Lalu pada suatu waktu istri Mantono sedang berkunjung ke warung kupang yang konon dia percaya sebagai sumber penghasilan utamanya. Waktu itu warung sedang ramai dipenuhi oleh orang bermobil yang tentu menjadi pemandangan yang biasa. Namun ada satu titik di mana tiba-tiba beliau memilih berdiri di dapur mengawasi karyawati yang bertugas menjaga warung ini. Dan entah kenapa ada setitik perasaan bila pekerja yang mengurus warungnya sejak laki-laki itu tidak mau lagi ke sini bersikap aneh. Beberapa kali mereka tampak berbisik dengan wajah gelisah membuat istri Mantono menjadi curiga. Dengan bersikap pura-pura tidak tahu, istri Mantono berjalan pergi sebelum kembali. Saat itu juga ketika dia mendapati salah satu karyawatinya menuangkan sesuatu ke dalam panci dari sebotol air berwarna merah kental, istri Mantono seketika mendekat lalu bertanya benda macam apa yang baru saja dia masukkan. Gadis muda itu pun tampak kebingungan. Beberapa kali ia melihat ke arah temannya yang terus menggelengkan kepala. Lantas istri Mantono lalu memaksa lebih keras agar gadis itu mengatakannya dengan jujur. Dengan wajah nyaris menangis, gadis itu membisikkan sesuatu kepada istri Mantono yang membuatnya kemudian menggulingkan isi di dalam panci dan seketika di detik itu juga ia menutup warung tersebut, mengusir semua orang lalu pergi pulang. Di dalam kediamannya, wanita itu semakin gelisah. Banyak yang tidak dia ketahui dari suaminya ternyata. Beberapa kali perasaannya semakin menjadi-jadi ketika melihat wajah anak-anaknya. Sampai ia tiba-tiba melihat Mantono memandang dirinya yang baru saja keluar dari dalam kamar pribadi. Wajahnya tidak dapat ditebak sama sekali dengan hanya mengenakan sarung yang menutup bagian bawah tubuhnya. Mantono juga kemudian mengatakan, "Cawa itu iku mati kecelakaan, iki merku awakmu dek, kue ra usah melu urusanku ngerti." Yap, gadis yang mati itu adalah gadis yang baru saja diinterogasi oleh istri Mantono. Malam itu, istri Mantono tidak dapat tidur karena sejak tadi di sudut kamarnya gadis karyawati yang baru saja tewas berdiri di sana menatapnya. Kegilaan ini semakin memberengus mental istri Mantono. Semakin hari beliau bertambah gelisah.
Selain itu, satu persatu pekerjaannya mengalami sesuatu yang ada di luar nalar. Usaha las besi yang dimilikinya tiba-tiba mengalami kebakaran hebat, dan binatang ternak juga mati mendadak. Hal ini membuat wanita itu terus berteriak di luar kamar Mantono. Ia menjerit bila semua ini akibat ulah Mantono, bukan dirinya. Namun setiap kali Mantono keluar dan berkata hanya tinggal 2 lagi, istrinya semakin marah dan puncaknya hari itu dengan membawa anak-anaknya ia pun pergi. Karena siapa yang menduga bila selama ini di luar perkiraannya, sejauh apa langkah Mantono melakukan hal sinting ini, didasari rasa ingin memberi untuk keluarganya meski harus mengambil yang bukan menjadi hak miliknya. Malam itu Mantono disambang oleh sosok tamu yang selama ini memikulnya. Widuri datang meminta imbalan. Akhir dari segala perjanjian Mantono harus segera dilunasi. Lawit weton belum lewat, namun Mantono sudah harus menanggung akibatnya. Lebih dari berhari-hari, seputar kabar bila Mantono ditinggal pergi oleh istri dan anak-anaknya semakin terdengar. Namun anehnya sampai saat itu warga kampung atau para tetangga dekat Mantono tidak ada yang pernah melihat dirinya lagi. Tidak hanya itu saja, kejadian malang seakan tidak ada habisnya datang. Satu persatu usaha yang kini dijalankan oleh saudara dekat Mantono menemui kendala, dimulai dari rumah makan, usaha las besi, sampai peternakan ayam dan kambing yang dimiliki. Binatang-binatang malang itu tiba-tiba saja mati tanpa ada alasan yang jelas. Anehnya belum ada berjam-jam sejak kematian binatang tersebut, aroma bangkai seketika langsung tercium dari bangkai binatang-binatang itu, dan hal ini tentu membuat warga kampung mulai berguncing. Keluarga dekat Mantono juga mulai merasa bila ini adalah pertanda datangnya kabar buruk ke keluarga mereka. Saudara-saudara dekat Mantono yang dulu abai dengan dirinya namun tiba-tiba peduli ketika Mantono mendadak menjadi orang yang kaya raya mulai merasa ketakutan. Ketakutan kalau nanti harus kehilangan sumber uang dari Mantono. Mereka sama sekali tidak berpikir dari mana datangnya semua harta itu. Bahnu, seorang laki-laki tua, salah satu dari saudara kandung istrinya, lalu datang menemui dan memujuk wanita itu agar mau pulang. Di sana ia menceritakan tentang keadaan rumah Mantono yang kini terlihat jauh lebih mencekam. Rumah berlantai 3 itu seperti sarang setan karena baru menginjakan kaki di lantainya saja, hembusan angin seperti menyapu tubuhnya, membuat sekujur badan laki-laki tua itu gemetar. Tidak hanya itu saja, Bahnu tidak pernah lagi melihat Mantono keluar dan menampakkan dirinya di dalam rumah itu. Menurut kesaksian Bahnu, sebenarnya beliau sudah pernah mencoba untuk mengetuk pintu kamar Mantono, namun ada sesuatu yang janggal terjadi. Dari dalam kamar Mantono seperti terdengar ramai suara orang yang sedang tertawa diiringi suara-suara kending gendang serta tabuhan gamelan, seolah-olah di dalam kamar Mantono yang tidak seberapa luas itu sedang diadakan sebuah pesta rakyat yang begitu meriah. Bahnu sebenarnya sempat tergiur untuk membuka pintu kayu itu agar dirinya bisa melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan adik iparnya ini. Namun belum juga membuka pintu, dari seberang ruang dapur tiba-tiba terlihat wajah adik kandungnya yang sedang berdiri menatap kosong. Dan mengetahui itu bukan adik kandungnya, ia memilih untuk pergi. Benar saja, baru berjalan beberapa langkah, sosok adiknya kini didampingi oleh 2 anak laki-laki. Istri Mantono lalu menceritakan perihal apa yang Mantono lakukan, dan laki-laki tua itu hanya bisa diam sembari tak percaya dengan apa yang baru saja dirinya dengar. Namun ia tahu adiknya tidak pernah berbohong kepadanya. Maka hari itu juga beliau masih membujuk agar wanita itu pulang. Bahnu juga berjanji akan menemani adiknya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan Mantono. Malam itu setelah menitipkan anak-anaknya ke kerabat dekat yang lain, mereka bergegas menuju ke rumah tempat di mana semua ini dimulai. Benar saja, baru saja membuka pintu mereka disambut suara langkah kaki dari anak-anak kecil yang sedang menapaki anak tangga. Tidak hanya itu saja, dari bagian dalam rumah tercium aroma bangkai dari binatang, aroma sama yang pernah istri Mantono cium ketika mengikuti dirinya. Istri Mantono terus menyusuri lantai rumah yang semakin lama terasa semakin dingin, diikuti Bahnu yang berjalan di belakang hingga sampailah mereka di depan pintu kamar Mantono, tempat di mana ia benar-benar mendengar kending dan ketukan gamelan terdengar dari dalam kamar. Beliau lalu menyentuh handle pintu, memutarnya perlahan lalu mendorong pintu kayu sebelum istri Mantono menyadari sesuatu yang janggal dengan sosok Bahnu. Yaitu di atas bibir laki-laki tersebut, istri Mantono tidak menemukan aci-aci atau filtrum yang pada umumnya dimiliki oleh manusia normal.
Yang terjadi selanjutnya adalah istri Mantono terperanjat mundur sebelum ia melihat ke arah suaminya. Mantono yang selama ini lenyap berhari-hari sedang dalam kondisi tengkurap di atas tikar kamar. Disitulah fakta mengenai keadaan suaminya terlihat di depan mata. Tubuh Mantono terbujur dengan tulang belakang menonjol keluar. Rambut Mantono yang dulu panjang rontok sampai menyisakan batok kelapa dengan wajah yang hanya bisa melihat ke arah bawah. Lalu dari anusnya terus-menerus mengeluarkan darah sampai lantai keramik itu dipenuhi genangan. Menyaksikan suaminya sendiri dalam kondisi mengenaskan seperti itu, sang istri hanya bisa diam sebelum badannya menghantam lantai karena kedua kakinya tidak sanggup lagi menahan beban tubuhnya setelah melihat pemandangan mengerikan seperti itu. Saat itulah istri Mantono baru saja menyadari, rupanya sejak tadi Mantono sedang mencoba berkomunikasi dengan dirinya. Ia berusaha merangkak mendekati dirinya, namun gerakannya janggal seakan tubuhnya kesulitan untuk bergerak. Tidak punya pilihan lain, wanita itu pun lalu mendekati Mantono dan mencoba bertanya apa yang sedang coba dia sampaikan. Ketika Mantono membuka mulutnya, ia tahu bahwa keadaan suaminya lebih tragis dari apa yang dia bayangkan. Lidahnya membusuk dengan gigi tergemeletak di sana-sini. Mantono hanya dapat bersuara dengan parau seperti suara burung hantu. Kulitnya pucat mati seperti selama ini ditenggelamkan di dalam air. Lalu di tengah kegilaan yang menimpa mereka, saat itulah wanita itu menyadari kalau rupanya sejak tadi Mantono hanya ingin mati. Semalaman berbekal kursi yang istri Mantono dorong ke dalam kamar, ia hanya duduk melihat tubuh suaminya mengejang dan terus mengeluarkan darah dari lubang anusnya. Ia juga sudah meminta tolong kepada saudara-saudaranya untuk menjemput seseorang yang tahu bagaimana semua ini harus diakhiri. Warga ramai datang pada hari itu, tapi hanya segelintir orang yang boleh masuk ke dalam rumah. Lalu mereka yang tahu tidak boleh menceritakan perihal keadaan Mantono. Seseorang yang datang pun hanya dapat duduk menutupi tubuh Mantono yang masih hidup dengan selembar kain. Sing wis mati kudu digolekna pengapurane tekan getih sak keturunane. Mariku baru omah iki iso dipasak ben gak merambat nang anak-anakmu. Kata-kata itu didengar oleh ketua RT dan perwakilan desa. Setelah itu barulah mulai dicari tahu satu persatu orang yang ditulis di dalam selembar kertas tempat orang itu mendapat bisikan dari Mantono. Meski tidak semua berhasil ditemukan, namun beberapa orang yang menjadi wakil dari korban Mantono datang. Di situ istri Mantono sampai hati harus bersujud memohonkan maaf untuk suaminya. Dan katanya dari mata mereka wujud Mantono sudah tidak terlihat seperti manusia, melainkan buaya. Setelah itu barulah dibantu oleh warga. Mantono disandarkan pada pintu kayu kamarnya yang rupanya menjadi perantara dirinya dengan yang memegang sungai. Berbekal pasak dari batang bambu yang dibuat setajam pisau, bagai pasak benda itu menancap pada daging tubuh Mantono. Kakinya tidak boleh menyentuh tanah, sementara dari lubang anus Mantono sudah tidak mengalir darah. Selama 2 hari 2 malam pintu kayu ditutup. Mantono juga dijaga bergantian oleh beberapa orang yang sebelumnya bersumpah sanggup melihat apapun. Tapi beberapa orang lalu keluar dari kamar dalam keadaan muntah. Mereka berkata tidak sanggup melihat seonggok daging Mantono dicabik-cabik bersama dengan korban-korban yang sebelumnya menjadi korban pesugihan ngunduh arto. Tak hanya itu, daging para korban dilahirkan lagi dari anus Mantono. Begitu seterusnya. Namun tubuh Mantono tetap memiliki batasan. Ketika janji kelahiran terakhir bahwa Mantono bisa menyelesaikannya adalah tipu daya mereka, Mantono sudah tidak bisa lari. Inilah tanggungan besar yang lebih mengenaskan dari mati biasa. Tubuh Mantono akhirnya benar-benar mati tepat pada tengah malam dengan menyemburkan aroma yang lebih busuk lagi. Detik itu juga laki-laki parubaya itu akhirnya dikuburkan dengan seluruh benda miliknya dibakar habis. Lantas pemilik sungai masih meminta janji anak-anak Mantono sebagai ganti dari semuanya. Setengah rumah berlantai 3 itu juga harus dijual. Ada alasan kenapa harus setengah rumah bukan keseluruhan. Rupanya hal itu dilakukan sebagai pemutus perjanjian yang dulu Mantono tawarkan. Sebelum Mantono benar-benar mati raga dan sukmanya, ia memberitahu bila seluruh hartanya akan terus-menerus mengalir di kehidupan keluarga. Lalu sebagai gantinya, bila Mantono tidak sanggup memenuhi perjanjian, nyawa anak-anaknya akan menjadi jaminan. Terus kalau misalnya hal itu tidak bisa dilakukan juga, jalan keluarnya adalah seluruh harta Mantono harus habis oleh sesuatu yang tidak lazim, seperti ternaknya mati tanpa sebab, rumah makannya sepi tak lagi berpengunjung, bisnis lain juga hancur, lalu hanya rumah besar ini yang tinggal menunggu waktu untuk diminta.
Bila saja tempat ini dijual, maka uang hasil penjualan rumah ini tetaplah dalam perjanjian. Namun tidak bila setengahnya dibeli lalu dimiliki oleh orang lain. Lewat nasihat dari orang yang membantu Montono mati untuk menjual setengah rumah ini kepada keluarga korban santet. Yang mana akan memiliki peran khusus, yaitu membebaskan istri dan anak-anak Mantono. Maka rumah ini dijual setengahnya. Yang paling kentara adalah bekas kamar Mantono ini dimiliki oleh sebuah keluarga lain, dan semenjak itu perjanjian ini seketika berakhir. Kini sampai detik ini rumah besar itu telah ditinggali oleh dua keluarga tanpa ikatan darah. Sesuatu yang janggal memang bila tidak tahu menahu sejarahnya. Rumah itu berada tepat tidak jauh dari rumah saya. Sementara beberapa tetangga mengaku beberapa kali pernah diperlihatkan oleh sosok pria berwujud Mantono yang kadang muncul dari dalam sungai. Hal yang janggal adalah Mantono yang ini tidak memiliki aci-aci atau filtrum di atas bibirnya. Terima kasih buat kalian semua yang tetap sabar menunggu cerita ini selesai. Oh ya, cerita ini saya dapatkan dari akun Twitternya Simple Man, dan kalau kalian penasaran bisa baca di sini aja ya. Saya berharap cerita ini bisa menjadi pelajaran bahwa pesugihan tetaplah hal atau sesuatu yang lebih bijak untuk dihindari. Seburuk atau sepahit apapun keadaan kita, bersekutu dengan iblis bukanlah jalan keluar. Oke, kalau kalian punya pengalaman pribadi atau rekomendasi kisah kelam lain, langsung komen di bawah atau DM di Instagram saya @_satirasa. Sekian dan sampai ketemu di video selanjutnya.